Tuntunan itikaf menurut Al-Quran dan Sunnah, itulah judul atau tema kita pada kesempatan sore hari ini dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Dan kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita. Ada Ibu Siti Rohani, boleh berdiri Ibu Siti Rohani, nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kita Ustazah Syifa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohani, perwakilan dari Majelis Taklim An-Nur. Yang akan saya tanyakan, bagaimana iktikafnya para wanita muslimah yang masih tertahan dengan banyaknya urusan di rumah, seperti mengurus anak-anak dan lain sebagainya. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustazah. Baik, ini curhatan ibu-ibu kayaknya ya. Kita punya keriuhan Bu, rumah tangga perempuan kalau sudah menikah tanggung jawabnya lebih banyak, ngurus suami, ngurus anak. Belum lagi kalau mau lebaran ada yang bikin nastar sama kastengel. Nah ini harus dilihat dulu. Pada poin yang pertama, kalau keadaannya kita punya keriuhan, kita punya tanggung jawab di rumah yang masih bisa ditinggalkan, misalkan bikin kue. Ada yang kerjaannya memang jualan kue lebaran. Tuh sampai maghrib, sampai malam, tarawihnya kadang ditinggal, maghribnya lalai sampai akhir gara-gara bikin kue. Nah maka ini tidak make sense kalau kata anak muda sekarang. Ini nggak jadi alasan utama. Tapi Ustazah, bagaimana kalau saya punya anak kecil, saya punya anak bayi? Kita lihat keadaannya, kalau punya anak bayi yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan sama sekali, entah karena masih ASI atau menyusui, dan tidak bisa digendong oleh yang lain menangis, harus sama ibunya. Kalau dibawa ke masjid anaknya rewel dan ganggu ketenangan orang, maka di rumah lebih utama daripada datang itikaf ke masjid. Tetapi kalau keadaan anaknya sudah lebih besar, bisa dititipkan kepada yang lain, ibu gak usah ninggalin sampai semalaman. Bentar ya, sejam 2 jam dulu, ibu mau itikaf, tolong dipegang. Entah itu dititip ke ART-nya, atau dititip ke saudaranya, atau ke ibunya, ke mertuanya untuk gantian waktu itikaf di dalam masjid. Nah ini perkara-perkara yang sekiranya jadi permasalahan buat perempuan-perempuan di luar sana. Jadi kalau terkait masalah-masalah sepele, saya rasa itikaf bahkan lebih utama daripada ngelakuin itu semua. Daripada muter di mall, daripada nungguin live ngewar baju lebaran, ya, daripada bikin kue, daripada ganti taplak meja sama hordeng, itu bisa lain waktu. Tapi itikaf di Asyrul Awakhir itu cuma ditemukan setahun sekali di bulan Ramadan. Dan yang kedua, ada kisah yang sangat menarik. Bukan hanya terkait dengan kewajiban, tapi tadi redha dan izin suami. Dulu dalam riwayat dikisahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha itu ngadu ke Nabi, minta izin. Ya Rasulullah, kok enak bener ya laki-laki tiap malam itikaf, gak punya beban, gak ada kewajiban kayak kami perempuan, bebas tiap hari berangkat ke masjid. Wahai Nabi, boleh gak aku ikut itikaf juga? Karena Nabi SAW ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawafahullah. Summa takafa azwajuhu min ba'di. Nabi itu kebiasaan itikafnya di Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir sampai wafat itu terus dirutinin itikafannya Pak. Dan para istrinya tetap melaksanakan itikaf walaupun Nabi sudah wafat kala itu. Aisyah diizinin sama Nabi berangkat itikaf, bikin perkemahan, dihijabin, ini khusus perempuan Aisyah. Yang lain istrinya ngeliat, ada Sayyidah Hafsah, ada Sayyidah Saudah. Kata Sayyidah Hafsah sama Saudah, itu Aisyah bisa itikaf juga di pelataran Nabawi. Udah kita ikutan juga dah. Akhirnya ikutan, mendirikan hijab penghalang ya, kemah-kemah khusus untuk mereka. Ketika ba'da subuh Nabi datang ngeliat, kok ini kemah ada 3, perasaan yang izin sama saya cuma 1, Aisyah deh. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk membongkar 2 kemah selain kemah Aisyah. Bukan karena Nabi pilih kasih Pak. Ini ribetnya kalau punya lebih dari 1 ya Pak ya. Tetapi apa? Nabi bukan pilih kasih, melainkan Nabi ingin mentarbiyah, mendidik para istrinya. Kenapa Sayyidah Aisyah kemahnya tidak dibongkar untuk itikaf? Karena Aisyah sebelum melaksanakan itikaf minta ridho dan izin dulu sama suami. Tapi istrinya yang lain beritikaf
tanpa izin terlebih dahulu hanya karena FOMO, ikut-ikutan. Tuh dia boleh itikaf yuk, kita ikut itikaf yuk. Nah ini yang jadi perhatian penting, bahwa seorang perempuan kalau sudah menikah, izin suami itu nomor satu. Masya Insya Allah. Ini make sense sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhari tadi. Maka dari itu itikaf itu harus, atau ibadah itu harus dengan ilmu, jangan dengan nafsu. Begitu Ustadz ya. Menyambung dengan cerita dari Ustazah Syifa tadi.